God, you are so good. Yes, Engkau Tuhan yang baik Tuhan. Engkau yang menjadikan kami dari kehancuran, membuat kami menjadi utuh di dalam Engkau. Dan yang tadinya kami berantakan ya Tuhan, kami diperbaiki oleh Tuhan, bahkan diberikan masa depan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Untuk itu Bapa, kami tidak pernah akan berhenti mengucap syukur karena Engkau telah memilih kami, menjadikan kami anak-anak-Mu. Karena kami tahu kami aman bersama dengan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau semakin bertumbuh di dalam Engkau dan kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tetapi tidak sekedar sampai di mendengar saja. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap diberkati katakan amin. Tepuk tangan dong yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk, kita keluarga di tempat ini, we are family ya. Untuk itu coba say hello kiri kanan, katakan God bless you, God bless you. Hello, 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 kiri kanan ya. Silakan duduk saudara yang terkasih. Saya percaya 1 minggu sudah kita lalui penuh dengan kebaikan Tuhan. 1 minggu sudah kita lalui penuh dengan perkara-perkara ajaib di dalam kehidupan kita. Tadi Pastor Ed udah mention ya, ada yang meninggal dunia. Kalau kita masih bisa hidup, bersyukurlah kepada Tuhan. Ada amin saudara terkasih. God is good all the time, yes. All the time God is good. Amin. Oke, khotbah saya hari ini judulnya adalah berapa usiamu, ya? Berapa usiamu? Setiap kita punya tanggal lahir. Setiap kita tahun ini udah merayakan ulang tahun atau sebentar lagi mungkin akan merayakan ulang tahun. Kayak suami saya pas di bulan November ini ulang tahun. Tetapi sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun ini, masuk ke tahun yang baru dan lagi-lagi usia kita akan bertambah gitu ya. Nah, banyak kita yang takut ketahuan umurnya. Bahkan saya pernah nyelamatin seorang anak muda. Saya bilang happy birthday ya, ulang tahun keberapa? Dia bilang gini, enggak Pastor malu. Lu kok malu? Udah tua. Berapa umurnya? 20 tahun. Wow, kalau dia 20 tahun udah tua gimana saya gitu ya. Nah, tahukah kita bahwa kita di dalam Tuhan juga punya yang namanya usia rohani. Harusnya seperti kita punya usia yang ada di tanggal lahir kita, kita pun mengalami yang namanya kelahiran baru di dalam Tuhan. Kita diselamatkan oleh Tuhan, kita terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Beda-beda tanggalnya, beda-beda tahunnya. Mungkin sejak kecil kita udah kenal Kristus, mungkin ada yang baru kenal Kristus beberapa saat yang lalu ya kan. Tetapi artinya sejak kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, usia kita pun secara spiritual juga bertambah. Di sini ada maminya Pindo ya. Halo Mama Pindo, keren banget selalu pakai topi ya, stylish banget. Ya, usianya udah sekitar 70 tahunan gitu ya. Udah istilahnya bukan muda lagi, tetapi saya ngelihat dalam usia 70 dia ikut Tuhan belum lama. Dalam hitungan baru mungkin setahunan, benar ya Pindo ya. Baru setahunan mama ikut Tuhan. Artinya usia spiritualnya masih 1 tahun. Ya, walaupun usianya sudah 70 tahun. Dalam kehidupan kita, saya nggak tahu usia Anda berapa. Tetapi berapa usiamu secara spiritual. Kenapa? Karena waktu kita ngerti usia spiritual kita ternyata harus juga bertumbuh secara spiritual. Ini yang sering menjadi kendala di dalam kehidupan. Kenapa? Karena banyak kita secara usia spiritual harusnya udah bertumbuh. Ternyata kelakuan kita secara spiritual tetapi masih seperti kanak-kanak. Untuk itu kita mau belajar hari ini ya. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. Ini ayat yang pasti akan memberkati kita semua. Saya bacakan ya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Benar kan? Anak-anak semuanya sudah terkasih pasti akan menjadi besar dan orang dewasa kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak kita. Kalau enggak orang akan bilang gini, enggak malu lo sama umur, sering didengar gitu kan. Ya ampun udah tua kelakuan kayak anak-anak. Nah sama secara spiritual juga demikian. Yuk kita lihat dulu ciri seorang kanak-kanak.
Ciri pertama apa sih? Ciri pertama dikatakan tadi perkataannya dia berkata seperti kanak-kanak. Nah, seorang kanak-kanak perkataannya adalah perkataan yang tidak disaring. Anak-anak nyeplos aja, anak-anak asbun aja, anak-anak ngomongnya lucu ya, anak-anak ngomongnya itu nggak mikir panjang, itu anak-anak, jadi tanpa saringan. Saya teringat IJ ketika dia masih kecil di sekolah minggu, masih malu-malu ya. IJ itu kan selalu ngomong bahasa Inggris dari kecil. Kemudian ada satu om-om gitu ya datengin IJ dari gereja di atas sini ngelihat IJ gemes, hai IJ. Dan IJ waktu itu masih malu-malu di belakang susternya ngumpet-ngumpet gitu ya. Terus om ini ngomong bahasa Indonesia. Nah IJ gak terlalu ngerti bahasa Indonesia. Tapi omnya saking gemesnya kayak keep pushing gitu. Terus coba ajak ngomong ngajak ngomong IJ makin takut karena dia gak ngerti. Ya, tahu gak apa yang diperkatakan IJ kepada omnya gini? Ya, waktu IJ-nya makin takut, omnya nanya, kok IJ nggak mau ya IJ nggak mau. Kenapa nggak mau? Deket-deket om, tahu nggak dia jawab apa? Because you are ugly. Katanya gitu. Om jadi dikatain karena kamu jelek. Aduh, ya kan? Omnya ngadu ke saya, jemaat bilang, Pastor tahu gak sih, tadi saya deketin IJ, masa saya dikatain ugly sama IJ. Aduh maaf bro, maaf ya. Anak kecil gak ngerti, saya tanya IJ, what do you mean by ugly? Ugly itu maksudnya I don't like it gitu, the situation, not the omnya, bukan wajah omnya. IJ gak ngerti. Nah IJ anak kecil, it's okay kalau ngomong gitu kita bisa maklumin ya. Tetapi yang parah, kalau kita udah besar kayak begini, omongan kita tanpa disaring. Kita ngomong seenaknya aja ke suami kita, ke istri kita, ke anak kita, ke orang tua kita ya kan. Apalagi kita bilang kita udah kenal Kristus lama. Kita bilang bahwa kita udah datang ke gereja, udah gak bisa dihitung lagi berapa ratus kali dalam kehidupan kita udah datang ke gereja. Tetapi perkataannya tajam seperti pedang. Ya, ayat firman Tuhan berkata Amsal 12 ayat 18. Yuk baca yuk, 1, 2, 3. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ada, makanya ayat Amsal mencatat. Ada orang udah gede-gede, udah married, udah punya anak, udah kerja. Tapi kalau ngomong itu benar-benar nyembur aja. Enggak ada yang namanya saringannya. Bagaimana dengan kita? Mungkin jangan-jangan kita masih seperti kanak-kanak. Walaupun kita udah gede, tetapi ternyata setiap kali kita ngomong itu nyeplos. Setiap kali kita ngomong tajam perkataannya. Kita gak peduli orang lain tersinggung atau enggak. Kita gak peduli orang lain luka atau enggak karena perkataan kita. Yang penting nyeplos saja deh, nyeplos kiri, nyeplos kanan. Nah, jangan-jangan sekali lagi kita juga masih belum bertumbuh secara spiritual. Kalau pembicaraan kita lebih banyak mengeluarkan perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan yang mungkin melukai orang, perkataan-perkataan yang menjatuhkan diri kita ataupun diri orang lain. Nah itu yang harus kita waspadai. Oke, yang kedua, kanak-kanak. Ciri-cirinya apa sih? Tadi ayat pertama kita baca, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Nah yang kedua cirinya adalah perasaannya masih untuk memuaskan dirinya. Benar kan? Seorang anak-anak dia gak peduli perasaan orang. Yang dia paling pedulikan adalah perasaan diri dia sendiri. Kalau dia nggak dapetin apa yang dia inginkan, dia ngambek ya. Dia bisa teriak, dia bisa marah, dia bisa nangis meraung-raung. Betapa seringnya dulu sebelum masa pandemi, waktu kita sering pergi ke mall, yang punya anak kecil mungkin dibawa anaknya ke tempat permainan. Berapa sering kita lihat anak kecil meraung-raung di tempat permainan. Betapa seringnya kita lihat anak kecil gak dibeliin mainan sama mama papanya, bisa guling-gulingan. Ya marah, nangisnya teriak-teriak sampai mama papanya yang malu. Anak kecil gak peduli. Yang penting perasaannya dia terpuaskan. Ayo di sini siapa yang masih suka ngambek? Padahal anak udah 3 ya.
Siapa yang kalau ngambek 3 hari nggak mau pulang ke rumah? Ayo siapa di sini yang kalau lagi ngambek ya kan nggak mau ngomong seminggu sama suaminya atau sama istrinya padahal usianya mungkin udah 40 tahun ke atas. Itu namanya masih seperti kanak-kanak ya. Bahkan kanak-kanak itu ya yang penting dianya ya happy. Satu kali ketika Jacob masih kecil di sekolah minggu juga ya. Ada kakak youth gitu, kakak sekolah minggu, kakak youth yang memperbantukan di sekolah minggu. Kakaknya pretty, kakaknya cantik, usianya bedanya 10 tahun mungkin sama Jacob. Maybe Jacob saat itu baru usia 7 tahunan gitu ya. Kakaknya mungkin udah usia sekitar mungkin 17 tahun. Dan Jacob suka banget sama nih kakak. Dia dari kecil udah suka yang cakep-cakep gitu ya. Dan kemudian dia naksir sama ini kakak ya. Kemudian apa yang Jacob lakukan? Satu kali ketika kita belanja di supermarket, beli cereal ya, di dalam box itu ternyata ada hadiahnya. Tahu nggak hadiahnya apa? Hadiahnya itu cincin mainan yang ada batu permatanya tapi bohongan gitu ya. Makanya saya pakai cincin ini mau nunjukin ke saudara gitu ya. Kurang lebih kayak begini. Dia simpen tanpa sepengetahuan saya. Dia bawa ke sekolah minggu. Lalu dia ketemu dengan kakaknya. Dia propose itu kakak ya kan. Dia ajak itu kakak menikah ya kan. Dia kasih cincinnya. Kakaknya sampai ketawa tapi sekaligus tersipu-sipu ya kan ya. Ini anak kecil kenapa? Enggak ngerti. Yang penting perasaannya ya. Bagaimana dengan kita? Seringkali ternyata kita ngaku anak Tuhan, ngaku udah ke gereja, ngaku udah lahir baru 5-10 tahun, 15 tahun yang lalu. Tetapi perasaannya sama, masih sama seperti anak-anak. Yang penting kita yang puas. Amsal 20 ayat ketiga. Baca yuk, 1, 2, 3. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Ayo jangan ngaku udah dewasa rohani kalau nggak bisa punya penguasaan diri. Marah, lempar barang, menakutkan, orang takut sama kita. Itu adalah ciri-ciri seseorang yang ternyata usia rohaninya masih kanak-kanak. Oke, yang ketiga sekarang. Ciri anak-anak apalagi ya. Dikatakan di ayat pertama, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku apa yang ketiga? Berpikir seperti kanak-kanak. Jadi ciri-ciri kanak-kanak itu dia berpikirnya pendek dan sangat mudah untuk dipengaruhi. Orang yang berpikir pendek gak bisa diajak berpikir yang susah-susah. Dia gak mikir panjang tuh. Dia punya uang nih anak kecil pengen belanja hari ini dia dapat 50 ribu dia habisin 50 ribunya. Dia gak peduli pokoknya dia gak bisa diajak pikir 50 ribu kalau kamu simpen 20 ribu kamu tabung nanti akan berbunga. Dia gak mikir kayak begitu ya. Kemudian paling gampang dipengaruhi. Anak kecil udah mau sesuatu tinggal dibujuk dikit langsung berubah gitu ya. Itu pikiran anak-anak. Saya pernah cerita, saya mau cerita ulang di sini ya ketika Rachel juga masih kecil. Saya jemput dia dari sekolah, mungkin Rachel masih TK saat itu. Dan kemudian saya nyetir ya, Rachel di sebelah saya. Kemudian kita ngobrol di mobil. Nah kebetulan beberapa minggu sebelumnya kita baru pergi liburan ke Bali naik pesawat. Kemudian saya tanya, Rachel kamu kalau udah besar mau jadi apa? Terus dia jawab, Mami aku mau jadi pramugari. Karena dia baru ngelihat pramugari di pesawat. Saya bilang, oh pramugari, wow. Terus dia berubah lagi dilihat saya. No deh Mami, aku mau jadi pragawati katanya gitu ya. Oh oke, Rachel, jadi pramugari gak jadi pragawati aja. Nggak jadi deh Mami pramugari, pragawati deh, pramugari. Lihat dia aja udah pelinpan, udah bingung pikirannya udah gak bisa kokoh gitu ya. Terus udah gitu udah. Kita tiba di pasar ya, kalau pulang sekolah kita jajan dulu dong di pasar gitu ya. Kemudian begitu dari kecil anak-anak saya udah wariskan kebiasaan jajan saudara terkasih ya. Biar mereka suka kuliner ya. Kemudian udah diajak jajan ke pasar, beli ketoprak, kemudian di pasar beli rujak, abangnya motongin, Rachel ngeliatin, terus pulang dong ke rumah. Sampai di mobil saya ingat lagi, jadi pragawati atau pramugari. Terus dia jawab, Mami aku udah tahu apa? Aku mau jadi tukang rujak aja. Nah kan, lihat orang yang belum dewasa ya pikirannya dia akan mudah terombang ambing. Sehingga kita dengar sesuatu, kita udah gede nih dengar
kemarin waktu awal-awal pandemi ya. Wow, masker habis, kita borong masker sebanyak-banyaknya. Kita ketakutan, kita ragu-ragu, kita seperti orang gak percaya, pikiran kita benar-benar gak beriman sama sekali. Dipengaruhi teman kita dibilangin A, kita ikut A, bilang B, ikut B. Berapa banyak orang-orang yang minta doain saya. Mereka terpengaruh kiri kanan. Karena mereka kata temennya begini, dia ikutin, dia taruh saham di sini ternyata salah, ya kan? Terusnya ada lagi bisnis yang bagus begini, dia ikut bisnis yang bagus ternyata salah. Tanpa tanya Tuhan, anak-anak kecil kurang imannya, ragu-ragu senantiasa di dalam kehidupannya. Ayo, siapa di antara kita yang masih suka berpikir pendek? Gak berpikir panjang di dalam kehidupan kita. Mikirnya hanya untuk hari ini aja istilahnya. Mikirnya hanya untuk diri sendiri aja. Bahkan gampang terpengaruh. Tetapi ternyata hari ini Tuhan mau supaya kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Yang mau katakan amin. Nggak boleh jadi kanak-kanak rohani. Kenapa? Kayak lagu tadi kan. God you're so good. Gitu kan lagunya, Tuhan baik. Tuhan menjadikan kita utuh. Kalau utuh artinya harus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kita mau belajar supaya kita sekarang menjadi dewasa. Efesus 4 ayat 13 sampai dengan 14. Baca yuk. 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh, whole ya. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Lanjut, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan yang palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi Tuhan suruh kita untuk menjadi dewasa. Ciri dewasa rohani itu seperti apa sih? Ini yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita harus bertumbuh dalam Kristus. Puji Tuhan, kita semua udah kenal Tuhan. Tetapi bertumbuh gak kita di dalam Dia? Sama, puji Tuhan kita udah punya anak. Tetapi anak kita bertumbuh gak? Anak kita lihat, ini harusnya udah 12 tahun, harusnya udah puber. Kok kelakuannya masih kayak anak umur 5 tahun sih? Ya, berarti ini anak gak bertumbuh normal. Ini anak udah umurnya 35 tahun. Tapi bentar-bentar cari mami, nangis di mami, sedih mami, ya kan? Ini umur 35 atau bukan sih? Nah sama, yang Tuhan inginkan kita untuk bertumbuh di dalam Kristus. Nah bertumbuh di dalam Kristus itu ada makanannya yang harus kita makan. Yaitu apa? Yaitu firman Tuhan. Anda sejak kenal Tuhan, sejak lahir baru, rajin gak sih baca firman Tuhan? Ya. Rajin gak sih menjadikan firman Tuhan itu petunjuk dan petuah? Salah seorang di Amerika sangat berhasil sekali, seorang bisnismen. Ditanya, apa keberhasilanmu gitu ya ketika wawancara TV. Lalu dia jawab, keberhasilan saya cuma ingat kata papa saya waktu saya kecil. Papa saya bilang gini, nak kamu mau berhasil? Mau dong pak, aku mau berhasil. Ingat satu hal ya, kamu baca Alkitab. Karena Alkitab adalah kunci keberhasilanmu. Dan benar kata dia, selain dia belajar, selain ilmu-ilmu lain, tetapi Alkitab menjadi dasar daripada kehidupan dia. Sehingga akhirnya dia bisa menjadi seorang bisnismen yang super sukses. Yuk kita baca yuk 1 Petrus 2 ayatnya yang kedua. Kita mau baca 1, 2, 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya apa? Kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayo, siapa di sini yang ngaku udah seminggu ini bolong-bolong baca Alkitabnya? Ayo, siapa di sini yang ngaku udah lahir baru ya, kenal Kristus mungkin 10 tahun, satu buku Alkitab pun belum pernah selesai bacanya. Tetapi drama Korea udah selesai ya, sampai berjilid-jilid gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah makanan kita. Bayi dikasih susu. Kita bayi-bayi rohani, dulu ingat waktu kita masih bayi rohani atau Anda sekarang yang mungkin masih bayi-bayi rohani, kita butuh susu, kita butuh yang namanya firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sebagai anak Tuhan aja, kita nggak baca Alkitab, itu tanda tanya. Ayo rajinin diri kita lagi, setiap hari baca firman Tuhan. Sekarang tuh udah enak banget, di dalam telepon kita udah ada aplikasi Bible ya. Tiap hari keluar tuh ayat
yang diberikan oleh aplikasi Bible tersebut. Wah, saya setiap hari baca, I'm so blessed, diberkati banget. Ditambah lagi, belum lagi ada plan di dalamnya, bacaan seminggu, bacaan mungkin untuk 2 minggu. Oh, so blessed banget. Setiap hari gak ada alasan sebenarnya buat kita untuk gak baca Alkitab. Dulu mungkin kita harus duduk diam, buka yang namanya Alkitab kita. Tapi sekarang di handphone. Anda lagi nunggu istrimu belanja, buka Alkitab di handphone kita. Kita lagi ngapain kayak buka Alkitab di handphone kita. It's so easy banget, gampang banget bisa kita lakukan. Jadi kita harus bertumbuh di dalam Kristus. Ya, hari ini yuk banyak baca firman Tuhan. Kalau orang bayi itu nggak dikasih yang namanya Coca-Cola. Siapa di sini yang anaknya masih bayi suka dikasih Coca-Cola? Nggak ada ya kan? Yang masih bayi anaknya dikasih bir ada ya kan? Ada ya, di YouTube saya lihat orang tua kasih bir akhirnya orang tuanya ditangkap polisi. Karena nggak boleh gitu. Nah dalam kehidupan kita pengajaran itu akan banyak banget. Pengajaran bukan cuma susu aja yang kita terima firman Tuhan. Kita akan terima pengajaran seperti bir atau pengajaran-pengajaran dunia. Ini yang harus kita jaga sekali di dalam kehidupan. Supaya kehidupan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ada amin? Beri tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tepuk tangan yang dahsyat dong buat firman Tuhan yang Tuhan berikan janjinya. Yang kedua, orang dewasa itu apa sih? Ya, udah bertumbuh nih, udah baca firman Tuhan gitu ya. Yang kedua, ciri-ciri orang dewasa kita harus menghidupinya. Kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Efesus 4 ayat ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, waktu kita makin bertumbuh dewasa, kita baca firman Tuhan bukan cuma baca, praktekin. Firman Tuhan bilang suruh ngampunin, praktekin. Udah ngampunin belum? Firman Tuhan nyuruh kita untuk berbuat baik, udah berbuat baik belum? Sehingga kehidupan kita ya benar-benar menghidupinya. Sering orang konseling sama saya. Dan satu kali ada seorang, kebanyakan perempuan ya yang konseling sama saya. Karena kalau yang pria itu konselingnya bukan sama saya, sama pria juga. Terus udah gitu sudah terkasih, satu kali ada yang konseling, kecewa sama masa lalunya. Lalu dia bilang gini, saya kecewa banget ya sama orang tua saya. Mereka pilih kasih, mereka gak sayang loh Pastor Liv sama saya. Mereka itu ngebedain, cici saya dibeliin rumah, adik saya dibeliin rumah. Saya sampai sekarang gak dibeliin rumah, kata dia. Dari kecil cici saya dibeliin baju baru, saya gak pernah dibeliin baju baru. Baju-baju bekas cici saya yang nurun sama saya. Saya kecewa banget sama orang tua saya. Terus saya bilang gini, kamu tahu ada ayat firman Tuhan yang bilang apa? Yang lama sudah berlalu, terus dia langsung nyaut, yang baru sudah datang. Tahu Pastor katanya. Oke good, kamu tahu ada ayat yang berkata, kamu harus mengampuni sesamamu. Tahu, saya tahu semua ayat Pastor. Tapi susah ya untuk ngampunin, tapi saya belum bisa tuh melakukannya. Lihat, banyak kita super hafal sama setiap ayat. Kita tahu banyak ayat di dalam kehidupan kita. Tetapi yang jadi masalah tidak melakukannya di dalam kehidupan kita. Ayo, kalau kita menghidupi kebenaran, kita gak akan cari-cari alasan ya. Banyak orang suka cari-cari alasan gitu ya. Gak boleh ngerokok, di mana ayatnya? Ya kan, tulisan dilarang merokok itu cuma ada di pom bensin, benar ya kan? Dilarang merokok kalau lagi isi bensin. Tetapi kita coba cari ya. Kenapa? Karena kita menghindari, kita gak mau menghidupi apa yang ayat katakan. Kita mau menghidupi yang tidak ada di ayat. Dan ini yang gak boleh terjadi di dalam kehidupan. Setiap kita harus menghidupi kebenaran. Orang yang menghidupi kebenaran, dia pasti responnya positif. Dia pasti akan penuh dengan sukacita. Dia akan penuh kasih di dalam kehidupannya. Dan Anda adalah orang-orang yang sudah semakin dewasa harusnya di dalam usia spiritual kita. Ayo semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Menghidupi ya. Satu kali, saya juga udah pernah cerita mungkin ya. Satu kali kami Tuhan izinkan dapat berkat. Kita pergi ke Singapura. Nah, ke Singapura itu kita mau naik cruise dari Singapura, kita harus check in di tempat cruise-nya. Cruise-nya itu akan berangkat jam 4. Pesawat kita jam 9 pagi. Wah,
Berarti kan kita jam 9 kita sampai ke Singapura itu sekitar jam 12 sudah sampai Singapura karena jam Singapura nambah 1 jam. Kemudian kita harus cepet-cepet cari taksi, check out segala macam. Harus ada jam 2 di tempat cruise untuk berangkat kalau nggak ditinggal. Bisa bayangin kalau sampai ketinggalan pesawat udah rugi, kalau sampai ketinggalan cruise udah rugi juga gitu ya. Nah pagi-pagi ternyata hujan kencang. Jam 6 pagi, jam setengah 7 gitu ya. Kita tungguin supir kita. Kok supirnya belum datang-datang ya? Terus kita cek, karena kita udah harus check in dong jam 7 ada di airport. Ini udah setengah tujuan, kok belum datang ya? Terus waktu kita cek ternyata misunderstanding segala macam, supirnya ternyata nggak datang. Dan kemudian kalau kita bilang, oke, kalau kamu datang ke sini, dia sejam datang ke situ karena hujan kencang. Ya udah deh gini aja, kita nyetir sendiri ke airport ya, Pastor Ed yang nyetir. Saya di sebelahnya, anak-anak di belakang bertiga. Kemudian kita berangkat ke airport. Nanti di rumah kita udah tinggalin kunci serep mobil. Supir bisa jemput, nanti kita kasih tahu parkirnya di mana. Pakai kunci serep, aman. Ya udah, nggak problem. Udah dong, kita jalan nih. Udah ngebut ya kan, sambil kita berdoa, Tuhan aduh jangan sampai ditinggal pesawat. Jangan sampai ini udah jam 7 lewat, udah mau jam 8. Aduh semoga masih bisa nih Tuhan. Kita nggak telat nih untuk check in segala macam. Terus udah gitu udah. Sampai di terminal 1, karena kita internasional kita kan harus ke terminal 2 kan. Mobilnya yang disetirin Pastor Ed, itu jalannya di sisi kiri yang arah ke terminal 1. Tapi terminal 2 harus terus. Jadi Pastor Ed pindah jalur masuk untuk ke terminal 2. Ternyata ada polisi di sana. Padahal rintik-rintik itu polisi rajin banget gitu ya. Naik motor gede, dia berhenti, dia langsung berhentiin mobil kita. Langsung berhentiin. Udah gitu, aduh mau ditangkap polisi lagi. Ini bisa telat segala macam ya kan. Dan kita cuma bisa berdoa di mobil. Polisinya nyamperin, Pak coba keluar bawa KTP, bawa STNK mobil. Bawa SIM, bawa STNK. Oh iya kata Pastor Ed. Udah saya di mobil mana bilang berdoa. Terus udah dong Pastor Ed keluar ya sama polisinya ke depan mobil. Ada plat mobil di depan. Mereka berdua ngecek ya segala macam. Wah kita di mobil tambah berdoa. Cepet nak berdoa semuanya anak berdoa. Wah sikilololo bahasa roh semuanya gitu ya. Terus supaya bebas gitu kan. Terus udah gitu udah kenapa? Kan kita hamba Tuhan kita gak mungkin nyogok. Ya kalau mau gampang enak selipin aja uang mungkin gitu ya. Walaupun gak semua polisi mungkin mau ya. Tapi bisa aja. Tapi kan kita gak bisa lakukan, harus ditilang nanti harus ditulis. Aduh 3 menit, 4 menit kehilangan berharga banget. Terus udah kita doa lagi. Pas baru ayo nak doa nak semua nak gitu ya. Terus baru mau semangat doa tiba-tiba Pastor udah masuk ya kan. Masuk lagi kita nanya kenapa. Tapi kan gak mau depan polisinya kayak kaget kan. Kenapa gitu ya. Terus dia bilang enggak udah. Terus jalan-jalan dia dadah sama polisinya. Hah kenapa? Kamu bayar ya ke polisi ya? Kata Pastor enggak bayar. Waktu dia lihat STNK terus dia lihat SIM saya, dia gini, oh Pastor Edward, wah Pak Pendeta katanya gitu ya. Bayangin kalau kita keluarin duit ya kan. Wih Pak Pendeta makasih ya Pak Pendeta. Khotbah sama kehidupan beda banget. Wow ya kan, itu luar biasa, itu menghidupi. Tapi kadangkala kita suka kesandung juga, bener gak? Ya kemarin kita sekeluarga pergi ke IKEA, bukan kemarin hari apa gitu ya. Baru masuk ke tempat parkir. Tempat parkir IKEA kan rapi banget ya. Rapi, bagus banget. Terusnya kita jalan, terus ada di sini yang verboden, gak boleh. Tapi harus yang jalur satu lagi. Nah jalur satu lagi baru parkiran. Penuh semuanya. Tapi yang di bagian verboden ini, bagian sisi sini kosong semua. Tahu gak? Roh Kudus lupa mengingatkan ya kan. Sehingga sang istri bilang gini, langsung aja parkir ke sini belok kiri gitu kan. Padahal verboden, langsung kita belok kiri. Suami aku nurut juga lagi ya kan. Karena paling ujung kosong. Jadi maksudnya gak usah muter jauh. Di sini tinggal belok kiri langsung masuk. Tahu gak Jacob bilang apa? Mami, Daddy. Pendeta kayak begini kelakuannya. Sampai aduh ampuni aku Tuhan ya kan. Kenapa? Seringkali kita tahu ayat. Tapi menghidupinya seringkali lupa. Ayo bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan ya buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ciri yang ketiga yang terakhir yang ingin saya bagikan. Orang dewasa itu bertanggung jawab atas hidupnya. Ya, orang dewasa tanggung jawab. Sang suami kerja cari uang. Orang dewasa kuliah, dia kuliah dengan sebaik-baiknya. Anak saya Rachel udah dewasa. Dia terima beasiswa dari sekolahnya. 2 malam yang lalu dia telepon saya dan dia bilang gini, Mami aku lagi sedih banget. Kenapa Re sedih Re? Mami aku dapat
B, ya kan? Hah, dapat B sedih ya Rea. IJ dapat C aja happy banget gitu ya. Mami kata dia, aku kan nilainya A, A+, A, E+, gitu. Maksudnya aku dapat B, Mami. Masih ada kesempatan gak ya untuk berbagi? Masih ada, Mami, satu tesis lagi yang harus aku kumpulin. Aku harus dapat nilai 92 ke atas, katanya gitu. Kamu pasti bisa, ya kan? Pasti bisa, Re, pasti ini. Kenapa sih, Re, kok sampai sedih banget? Mami, aku dapat beasiswa, Mami. Aku harus menunjukkan kepada sekolah, mereka gak rugi kasih beasiswa ke aku. Benar-benar aku harus tanggung jawab dengan nilai-nilai aku. Aku mau kasih ke sekolah nilai E+ buat sekolah yang udah biayain aku. Wow, itu tanggung jawab, saudara terkasih. Tetapi banyak kita sebagai orang dewasa secara spiritual, kita itu nggak tanggung jawab. Nggak tanggung jawab bagaimana? Kita dikasih talenta, kita nggak kembangin. Kita panggilan Tuhan apa, kita nggak lakukan. Kita mau jadi orang lain dalam kehidupan kita. Kita lihat Boy William jadi YouTuber, kita pengen jadi YouTuber. Kita lihat lagi mungkin siapa jadi bintang film, kita pengen jadi bintang film. Kita lihat lagi si ini menjadi chef, kita pengen jadi chef. Kita melakukan apa yang tidak Tuhan suruh di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak bertanggung jawab. Apa kata Tuhan? Yuk kita baca ayat terakhir. 2 Petrus 1 ayat 10. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku, terus supaya makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Supaya makin sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa sih panggilan kita, talenta kita apa sih? Kita akan masuk di dalam pekan pembacaan Purpose Driven Life. Buku Purpose Driven Life. Kalau Anda gak ngerti panggilanmu, baca buku ini. Kita akan mulai tanggal 15 November. Di situ dikasih tahu apa yang udah Tuhan taruh di hati kita, apa yang Tuhan perlengkapi dalam hidup kita. Kita harus bertanggung jawab dengan setiap talenta. Kalau Anda dikasih 1 talenta, tanggung jawab 1 talenta. Dikasih 5 talenta, tanggung jawab 5 talenta. Kalau Anda udah besar, udah dewasa secara spiritual, Anda ngerti dan Anda akan mengembangkannya. Saya sadar, tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai pengkhotbah, tanggung jawab saya, panggilan saya adalah menolong para perempuan-perempuan lewat kelas perempuan, lewat kaya hati, ngajar segala macam. Saya komit, saya tanggung jawab. Saya bikin YouTube untuk perempuan, saya bikin kelas setiap Senin untuk perempuan, saya bikin komunitas kaya hati untuk perempuan, saya khotbah. Kenapa? Karena itu panggilan saya tanggung jawab. Karena kelak ketika ketemu dengan Tuhan, jangan sampai Tuhan bilang, kamu kok gak lakukan apa-apa sih Liv? Kamu kan udah dikasih sama saya kesempatan untuk khotbah, kesempatan ngajar, kamu kok gak lakukan? Saya gak mau itu terjadi. Anda bagaimana? Anda akan dituntut tanggung jawabmu kelak di surga. Pada saat bertemu dengan Tuhan, kok kamu gak ngelayanin aku sih? Kok kamu gak kembangkan talentamu sih? Kok kamu sibuk sama dirimu sendiri? Tetapi hari ini yuk, setiap kita bertumbuhlah semakin dewasa. Jangan cuma lagi-lagi mikirin diri sendiri, perasaan diri sendiri, perkataan diri sendiri, aku, dan aku. Tetapi mulai hari ini dan selanjutnya, biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam hidup kita. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Yang rindu untuk bertumbuh dewasa, angkat kedua tanganmu dan saya mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau lihat anak-anakmu mengangkat tangan, mengakui. Seringkali kami masih seperti kanak-kanak ya Tuhan. Umur kami udah banyak, tetapi pikiran kami singkat, terombang-ambing. Perkataan kami tidak ada saringannya. Perasaan kami hanya untuk diri kami senantiasa. Tapi saat ini Tuhan, kami mau semakin bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Kami mau menghidupi firman-Mu ya Tuhan. Kami mau hidup benar-benar selaras dengan apa yang Tuhan ajarkan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami mau lebih bertanggung jawab lagi atas kehidupan kami. Kami gak mau sia-siakan hari-hari yang Tuhan kasih, waktu-waktu yang Tuhan kasih. Kami mau menjadi orang yang dewasa spiritual dan bertanggung jawab atas panggilan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah diberkati katakan amin. Tepuk tangan yuk buat Yesus. Haleluya.